Oke, kali ini saya akan belajar mengerjakan post-test workshop K3. Sebelumnya itu ikut pelatihan di KAKP, terus ada pretest dan post-testnya. Ini post-testnya ya. Kita isi data peserta post-testnya ya. Workshop ini selama 2 hari dilakukan secara online atau daring ya. Nomor 1, dasar dalam pelayanan K3 di Fasiankes. Ini jawabannya D, PMK nomor 52 tahun 2018. Nomor 2, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes meliputi hal-hal berikut kecuali peninjauan ya. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun yang ada di Fasiankes? Ini mirip-mirip semuanya ya. Zat energi dan semua jenis bahan. Ini mirip-mirip ini. Takut salah. Satu soal jawaban nilainya 5 poin ya. Nomor 4 lanjut. Bencana terjadi bila terpenuhinya 3 unsur dasar, yakni bencana hajat. Apa jawabannya? Kita isi A saja lah. Nomor 5, ergonomi. Ini tentang ergonomi berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergonomi itu aturan kerja ya. Ergonnya kerja, nomosnya aturan. Hal ini mudeng. Nomor 6, kegiatan yang termasuk dalam analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana. Pertama itu ya, pengumpulan data bahaya ini harus dikumpulkan dulu ya. Kita coba jawab A. Kalau penilaian kerentanan itu pakai HVA, High Vulnerability Assessment. Nomor 7, kegiatan yang termasuk masa pra bencana, berarti sebelum bencana kita pencegahan dan mitigasi ya. Nomor 8, pemberian imunisasi di Fasiankes bertujuan mencegah transmisi ya, dilakukan setiap setahun. Ini diberikan kepada seluruh aja lah ya. Dilakukan setiap tahun ya. Bingung. Nomor 9, penerapan kewaspadaan standar ditujukan kepada dokter, perawat, dan SDM Fasiankes lainnya. Jawabannya ini tak pilih C. Nanti dapat poin berapa? Satu soal 5 poin. Pengelolaan risiko K3 pada prasarana Fasiankes meliputi ini sarpras berarti ya. Inventarisasi, inspeksi, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian. Jawabannya D ya. Nomor 11, salah satu tujuan dari dilaksanakannya pemeriksaan berkala terhadap SDM Fasiankes adalah C, menentukan kelaikan kerja, layak enggak untuk bekerja. Nomor 12, tujuan dari pengelolaan risiko bencana adalah meminimalisasi kerugian dari suatu kejadian bencana. Kita jawab C. Nomor 13, usaha preventif kesehatan petugas administrasi antara lain ya. Petugas admin preventif kan pencegahan ya, berarti penyuluhan kesehatan terkait penularan penyakit melalui udara atau airborne. Nomor 14, yang termasuk upaya preventif kesehatan sejalan dengan upaya K3 kecuali ya,
merujuk penyakit akibat kerja. Ya, nomor 15 yang termasuk kegiatan tahap persiapan dalam simulasi. Nomor 16 ini untuk menjamin kesehatan dan keselamatan Fasiankes, menerapkan K3 kecuali pemeriksaan kesehatan SDM yang sedang sakit ini enggak ya. Nomor 17 pengelolaan risiko K3 pada Sarpras kecuali pengawasan ya enggak, cuma inventarisasi, inspeksi dan pemeriksaan. Nomor 18 proteksi kebakaran secara aktif meliputi penyediaan APAR, sprinkler, detektor panas. Ini aktif ya. Nomor 19 kategori pemilihan peralatan instrumen dalam pemeliharaan peralatan medis. Ya, non kritikal, semi kritikal dan kritikal. Nomor 20 soal terakhir, perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS adalah ya. Jadi pengertian dari PHBS ini kegiatan untuk memberdayakan para pekerja untuk melakukan PHBS. Nah, kita klik lihat skor, dapat nilai berapa? Dapat nilai 80. Dapat nilai 80. Ya, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nah nomor 3 salah. Salah ini. Ya, nomor 4 salah. Nomor 5 benar, nomor 6 benar. Tidak apa-apa, dapat 80, alhamdulillah.